apa sih yang kepikiran kok bisa-bisanya seorang kepala desa mandi lumpur di tengah jalan dan disaksikan warga? Emang waktu itu apa yang abang pikirkan? Kok bisa itu terjadi, Bang? Mungkin ini sebuah kebiasaan saya yang tidak bisa, kadang tidak bisa saya kontrol. Kadang ide gagasan yang muncul di pikiran ini kalau tidak disampaikan kadang mumet saya punya kepala tubuh ini kan begitu. Iya. Sehingga apa yang saya lihat biasanya orang itu bekerja baru berpikir. Tapi saya biasakan saya lakukan dulu baru berpikir. Seperti ini akibatnya. Iya, iya. Tentu pro kontra. Tetapi itu semata-mata pertama refleks. Nah, refleks ini muncul kemarin, tindakan mandi lumpur itu refleks disebabkan di dalam pikiran ini banyak sekali numpuk begitu. Melihat kondisi infrastruktur dan sebagainya, ya. Kemudian sebagai kepala desa memiliki tanggung jawab, ya. Tanggung jawab terhadap warga masyarakat pada umumnya, jiwa dan raga. Yaitu jiwa itu ya terkait dengan kesejahteraan, terus saya lihat pengangguran, pendidikan, dan akses-akses lain. Nah, kalau raga, itu saya lebih berpikir kepada fisik, seperti infrastruktur dan sebagainya. Fasilitas penunjang tentang kesejahteraan masyarakat ini, kami selalu berpikir, walaupun kami tidak banyak yang bisa kami lakukan. Karena keterbatasan kemampuan, sama dengan daerah juga sama semua. Cuma kan, namanya naluri sebagai seorang pemimpin kan tetap saja miris. Karena di otak kini kan, apalagi di media sosial dan sebagainya, telepon, WA dan sebagainya ini kan banyak. Hampir setiap hari itu pengaduan. Ya, Pak Kades ini becek saya. Pak Kades ini ada masalah. Pak Kades ini bla 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 bla. Dan itu yang membuat saya selaku kepala desa tentu merasa gagal, ya. Gagal dalam memimpin jikalau kami tidak berusaha. Setidaknya ada di garis tersebut lah kira-kira gitu. Walaupun saya tidak dan kawan-kawan pemerintah desa belum mampu menjawab sebuah pertanyaan daripada warga kebutuhan warga. Gitu. Lalu ya di apa sih titik membuat Sida akhirnya sampai serasa itu lelah katanya sampai langsung kepikiran refleks terus mandi lumpur itu ya, Bang? Jadi perjalanan ini awal dari ide teman-teman pemuda dasarnya kan. Pemuda-pemuda ini kan ada yang berupaya mau aksi dan lain sebagainya. Jadi ngapain harus aksi? Kenapa tidak kita berbuat untuk bangsa ini? Ayo kita perbaiki iuran dan lain sebagainya. Dan ternyata itu berhasil. Dan dengan niat lillahi ta'ala seperti sampaikan sebelumnya. Kami udah kerja 1 minggu. Hujan, panas dan sebagainya. Yang namanya membuat kayak penat kan, warga kan pro kontra. Kenapa Pak Kades harus turun tangan? Kenapa enggak pakai ini? Kenapa enggak pakai anggaran negara dan sebagainya? Kenapa enggak pakai uang DD dan sebagainya? Tapi enggak saya jawab. Artinya ada iuran sebelumnya? Ada iuran. Untuk memperbaiki? Untuk memperbaiki, ada yang ada semen, ada kerikil, ada pasir, bahkan ada rokok dan sebagainya. Semua menyumbang. Ini dari sumber banyak dari anggota dewan, ada mantan anggota dewan yang punya rezeki kan. Kita enggak paksakan berapapun. Ada juga dari pengusaha, warga dan sebagainya. Alhamdulillah dewan yang di Praia Barat walaupun kecil nilainya tapi kami sangat hargai itu dan itu amanah yang saya harus sampaikan kepada warga masyarakat Desa Bundir. Tentu secara umum Praia Barat karena ini luas ini secara totalitas akses Praia Barat, jantung Praia Barat di situ. Sehingga tidak hanya saya aja yang nyumbang, tidak. Terlebih saya kurang malah sumbangan, tetapi saya mengeluarkan tenaga karena keterbatasan sekarang kami menyumbang tenaga saya untuk saya kawal juga adik-adik ini jangan sampai jalan terganggu, pengguna jalan terganggu dan sebagainya, perlu ada pengawalan begitu. Karena totalitas kadang-kadang panas apa segala macam, hujan dan sebagainya, adik-adik ini semangat. Bahkan kemarin pernah saya tidak hadir, semua nggak keluar anak-adik ini tanpa Pak Kades kayak gitu.